yaitu kultur singkat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Juliano. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahida syuhur wa anzala bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita berkumpul, kita saling bermaafan, kita saling bertatap muka, kita saling berjabat tangan, kita saling berjabat hati, kita saling berkontak mata, kontak lens, yang itu semuanya kita telah dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Hari ini kita berada di rahim BMT dan Tokomu. Ini satu rahim, satu tempat di mana kita berkumpul, di mana kita berinteraksi sesuai dengan tupoksi, tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Kita itu adalah satu sistem, yang dimana sistem ini akan bisa tumbuh berkembang dengan baik apabila orang-orang yang di dalamnya itu sehat dan kuat. Nah, sehat artinya adalah sehat secara jasmaniah, sehat secara rohaniah. Ini harus kita jaga. Kesehatan rohaniah itu harus kita asup setiap saat dengan kita senantiasa memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, kita setiap hari harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk kita menjalankan aktivitas. Tanpa itu kita tidak bisa berhenti, tanpa itu semuanya kita akan terhenti dari aktivitas yang kita lakukan. Maka untuk keberkahan dari apa yang kita lakukan, kita senantiasa harus menyandarkan diri kepada sangkan paraning dumadi, yaitu pusat di mana segala sesuatu itu diciptakan dan kita akan kembali kepadanya. Maka di dalam kelahiran kita di satu rahim, yaitu BMT dan Tokomu yang menaungi kita, ini kita berinteraksi. Kita menjadi sama-sama satu dari bagian tubuh kita, yaitu namanya BMT dan Tokomu, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau itu ada yang terpisah, maka dia sudah tidak ada keberkahan dari terpisahan itu. Maka kita menjadi satu kesatuan ini. Nah, disinilah interaksi kita tadi dengan tatap muka, dengan jabat tangan, dengan jabat hati, ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka dalam surat Al-Li Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rizkinya dari baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di dalam kebaikan, baik itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, kita BMT kita dan Tokomu ini adalah sirkah atau kumpulan dari orang-orang yang mendermakan, menitipkan hartanya di tempat kita. Itu harus kita jaga betul-betul. Mereka baik itu yang mengeluarkannya pada saat yang longgar maupun pada saat yang sempit, mereka harus tetap membelanjakan, mengeluarkan, membayar semua kewajiban kepada BMT ini. Karena disitulah mereka menanamkan kepercayaan itu. Maka salah satu cirinya adalah orang yang menjaga amanah.
amanah ini harus kita jaga sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sehingga dari amanah ini akan menimbulkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah selain orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang berjiwa besar itu adalah bukan orang yang meminta maaf, tetapi orang yang berjiwa besar adalah orang yang memaafkan. Belum terucap tadi, Mas Win menyampaikan, Pak Bandi sudah dalam kerentek hatinya sudah memaafkan kita semuanya. Itu berjiwa besar. Coba kalau Pak Bandi kesini itu sudah dengan mangkal, amarah gitu ya. Iki ora tertib, iki diseneni, terus dilebokke hati, dipikir nanti ora iso turu, akhirnya kesehatannya terganggu. Nah, ini karena amar. Demikian juga kalau teman-teman pengelola, teman-teman yang ada di BMT di Tokomo ini gimana itu? Sampai dibawa terbawa tidur dan terus dipikirkan sehingga tidak terselesaikan masalahnya. Itu ada amarah yang tidak tersampaikan. Demikian juga panjenengan ditegur oleh pengurus atau pengawas, mendapatkan pengawasan yang kritik-kritik yang itu dimasukkan hati, dipikirkan terus, tidak ada action, akhirnya menyebabkan itu pembusukan dari dalam, menjadi kanker yang berbahaya bagi kita. Maka supaya itu semuanya bisa terurai, itu harus diungkapkan, ada dilafalkan, ada diikrarkan. Maka yang tidak bisa menyampaikan secara pribadi, secara kelembagaan ini sudah sah, itu menjadi kosong-kosong. Inilah orang yang meminta maaf dan memaafkan, ini adalah orang-orang yang berjiwa besar. Coba kalau panjenengan tidak memaafkan dari pengurus atau pengelola ini, ikrar ini, kan akan menjadi dendam. Ketika dendam itu tidak tersalurkan, pada suatu ketika dia tidak kuat, mungkin dia akan keluar dari barisan, merasa hatinya terlukai. Maka ada mekanisme di dalam Islam, memaafkan dan meminta maaf, ini menjadi cara bagaimana meredam konflik. Perang Ukraina ini paling ya karena amarah. Itu ya memang kepentingan ekonomi. Tapi yang marah kalau orang biasa nggak masalah. Tapi kalau yang marah Putin dan Presiden Ukraina, ya tadi yang dibawa itu adalah senjata dan dimusnahkan itu. Demikian juga para konglomerat marah tidak memberikan gaji kepada para buruh. Maka ada mekanisme sebagai cara kita untuk menyelesaikan masalah, supaya kita tadi saling memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan orang-orang yang bersalah atas dirinya. Jadi kalau kita didolimi kemudian kita sudah memaafkan, kita punya otoritas kemudian kita memaafkan, itu berjiwa besar. Tapi kalau orang punya otoritas kemudian dia dengan kemarahannya tetap dilakukan, bahkan dia gunakan kekuasaan untuk melampiaskan kemarahan, ini bahaya sekali. Katakanlah panjenengan marah dengan pengurus, kemudian tidak terima, kemudian justru malah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lain, ini berdampak. Dari kemarahan dilawan dengan kemarahan, jadilah tadi emosional, bukan menyelesaikan masalah, tapi akan timbul masalah-masalah yang lain. Kita tidak mencari masalah, itu pun nanti muncul masalah lah. Jadi manusia itu makhluk yang penuh masalah. Maka kalau tadi ada target-target ingin kita kesejahteraannya naik, pengawas terutama Pak Wario sudah banyak menyampaikan trik-trik ataupun strategi-strategi untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan kita dengan mungkin target-target. Dengan target itu mungkin pengurus akan mengalokasikan bonus ataupun peningkatan. Nah, ini semuanya adalah ada konsekuensinya, yaitu ketekunan,
semangat bekerja kita keikhlasan. Terutama ini, keikhlasan. Kalau apa yang kita keluarkan dari kita itu ikhlas, ya mungkin sampai yang ekstrim ya, yang kaitannya dengan urusan biologis yang kita keluarkan itu semuanya jadi nikmat. Tapi kalau yang kaitannya dengan biologis itu kita tahan semuanya, kita akan jadi mumet, bahkan jadi penyakit. Tidak bisa kentut, tidak bisa pipis, tidak bisa BAB, itu semuanya akan berdampak. Demikian juga apa yang unek-unek kita kalau tidak kita keluarkan, tidak kita sampaikan, itu akan juga jadi petaka bagi kita. Maka marilah di wadah kita ini adalah menjadi bagian tubuh yang saling melengkapi dari top manajemen sampai pada operasional di lapangan. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Itu seperti badan yang saling melengkapi, saling memberikan support. Ketika ada yang kurang ya kita sempurnakan, kita bantu yang kurang itu yang mana, sehingga menjadi satu sistem yang berjalan sehat. Ketika kita sehat, kita bisa mencapai pertumbuhan dan percepatan. Inilah yang kita harapkan. Semoga hikmah dari halal bihalal ini meningkatkan kinerja kita, sekaligus juga meningkatkan keberkahan kita. Apa yang kita usahakan semoga menjadi amal ibadah yang akan kita petik. Itulah wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Jadi tadi orang yang mentasarufkan, mengeluarkan infak dengan ikhlas, baik di kala lapang maupun sempit, maupun orang yang memaafkan dan meminta maaf. Ini adalah karakter orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung, seperti Pak Muslih ini. Namanya sudah beruntung, sudah selamat. Yang ini yang kita harapkan, semoga BMT dan Tokomu akan tumbuh berkembang, memberikan manfaat layanan ekonomi syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat terbebas dari riba, sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat. Saya kira itu mengambil inti sari dari surat Ali Imran ayat 134. Semoga kita terinspirasi dan semangat terus untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis pertemuan ini menjadi majelis yang penuh berkah, kemudian di awalnya penuh rahmah, di akhirnya penuh keselamatan dan kesuksesan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal. Allahumma ij'al hadha jaman maghfura wa tafarruqanna ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.